Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Wah. Publik jagat maya Indonesia hingga Asia gempar. Shin Tae-yong beri sinyal mengejutkan lewat pertemuan emosional dengan pelatih Jepang Moriyasu. Fans Garuda heboh, rindu dan sindir keras era Kluivert. Simak terus, ini dia fakta mengejutkannya. Autogaigir seantero Asia hingga Eropa. Victor Gyökeres diambang naturalisasi, mesin gol gila Liga Portugal siap bawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 kah? Bahkan punya statistik terbaik di Eropa yakni 33 main dengan mencetak sebanyak 39 gol serta 7 assist. Fakta dan rumornya hanya di sini, simak baik-baik ya. Alarm panen trofi mulai berbunyi. Garuda Muda siap guncang Asia hingga Eropa. Vandenboer incar gelar juara bahkan ingin memakai formasi 3-4-3 ala Shin Tae-yong agar bisa jadi Raja ASEAN the next level. Apakah misi besar legenda Belanda ini akan menjadi kenyataan? Tonton terus selengkapnya. Ini bisa jadi mimpi buruk Malaysia. Pelatih Malaysia U23 remehkan timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025 kah? Kepercayaan diri atau kesombongan? Garuda Muda siap beri pelajaran berharga. Jangan lewatkan duel penuh harga diri dan pembuktian ini. Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Dunia sepak bola Asia kembali diguncang dengan kabar tak terduga. Shin Tae-yong, mantan pelatih timnas Indonesia yang dikenal dengan dedikasinya dan reformasi total terhadap skuad Garuda, terlihat bertemu dengan sahabat lamanya yang juga pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu. Pertemuan hangat itu terjadi di tengah penyelenggaraan Piala Asia Timur di Stadion Yonginmir, Korea Selatan, namun bukan sekadar reuni biasa. Pertemuan ini membawa sinyal mengejutkan yang membuat publik tanah air langsung geger. Shin Tae-yong membagikan momen kebersamaannya dengan Moriyasu melalui unggahan Instagram pribadinya. Ia menuliskan caption menyentuh hati. Saya bersenang-senang dengan sahabat saya pelatih Moriyasu yang merupakan pelatih tim nasional Jepang. Pertemuan ini menjadi bahan perbincangan hangat karena hanya berselang beberapa hari setelah Indonesia dibantai 0-6 oleh Jepang di bawah kepelatihan Patrick Kluivert. Skor mencolok itu membuat publik terhenyak, apalagi jika dibandingkan dengan era Shin Tae-yong saat Indonesia hanya kalah 0-4 dari Jepang dengan statistik jauh lebih kompetitif. Statistik era Shin Tae-yong saat lawan Jepang 0-4, shoot on target, 2, shoot, 7, ball possession, lebih stabil total fisik pemain, lebih bertenaga dan disiplin. Bandingkan dengan statistik era Patrick Kluivert saat lawan Jepang 0-6, tembakan ke gawang 0, total tembakan 0, tidak ada ancaman nyata ke pertahanan Jepang. Dengan kata lain, di era Kluivert, Indonesia bahkan tidak menyerang sama sekali, tidak ada intensi, tidak ada agresi, tidak ada gairah. Ini membuat banyak netizen menyuarakan kekecewaannya, terutama kepada PSSI yang tiba-tiba mencopot Shin Tae-yong meski sudah membawa Indonesia naik dari ranking FIFA 173 ke 127. Unggahan STY langsung dibanjiri oleh ribuan komentar dari pecinta sepak bola Indonesia. Banyak diantaranya yang menyindir performa buruk timnas di bawah Kluivert. Hajime, kemarin aku lawan tim kepelatihan terbaik, akun @hantamfootball. Hajime, itu bener yang kemarin gue lawan susunan pelatih terbaik, masih susah lawan lu Shin. Akun @regota. Tidak hanya itu, penampilan Shin Tae-yong yang elegan juga menjadi sorotan. Bajunya keren coach, kayak prestasimu di timnas Indonesia. @garuda let's go ID. Namun yang paling menyentuh adalah komentar dari mereka yang benar-benar merindukan sosok Stai. Juicy, I miss you. @siishagol. Semoga suatu hari nanti Anda bisa melatih timnas Indonesia lagi. Saya yakin masih banyak pendukung timnas rindu Anda melatih timnas. @winora cesona. Sejak ditangani Patrick Kluivert, performa Indonesia terbilang belum stabil. Kemenangan tipis 1-0 melawan Bahrain dan China tak mampu menutupi dua kekalahan telak. Kalah 1-5 dari Australia, kalah 0-6 dari Jepang.
Banyak pengamat dan netizen, bahkan kemarin media Korea juga mulai mempertanyakan keputusan PSSI mengganti Shin Tae-yong secara tiba-tiba. Padahal sejumlah pemain abroad seperti Kevin Dix, Ragnar Oratmangun, hingga Kelvin Verdong sangat mengagumi cara kepelatihan STY, walaupun ada kendala bahasa. Pernyataan janggal dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, juga memicu kontroversi. Ketika ditanya soal masa depan Patrick Kluivert, ia hanya menjawab, "Ya, namanya proses itu ya panjang, tidak bisa instan, jadi harap bersabar dulu, kita lihat ke depannya saja." Netizen menyambut ini dengan keraguan dan sinisme karena ketika Shin Tae-yong sedang membangun pondasi, justru dicopot di tengah jalan. Apakah benar proses yang dimaksud hanya berlaku untuk pelatih asing dengan nama besar Eropa? Yang jelas, dukungan publik untuk kembalinya STY tak pernah pudar. Jika Patrick Kluivert tak mampu memperbaiki performa timnas secara nyata, bukan tidak mungkin sang arsitek revolusi Garuda akan kembali dipanggil. Dan saat itu tiba, langit sepak bola Asia pasti kembali bergemuruh. Shin Tae-yong, sang ajusi kebanggaan Garuda, siap terbang lebih tinggi. Harapan baru tengah menyala terang di langit persepak bolaan Indonesia. Sebuah harapan luar biasa sedang mengguncang jagat sepak bola tanah air. Sosok penyerang buas yang sedang jadi buah bibir di Liga Portugal, Victor Gyökeres, admin harap mau merapat ke skuad Garuda sebagai pemain naturalisasi. Ya, bukan sembarang rumor. Kepala Scouting Timnas Indonesia, Simon Tahamata, diharapkan bisa membuka jalur komunikasi intensif dengan pemain terbaik Liga Portugal musim ini tersebut. Bahkan sang juru taktik brilian Timnas, Alex Pastor, admin harap bisa turun tangan langsung dalam proyek luar biasa ini untuk meyakinkan Victor agar mau mengenakan seragam merah putih. Misinya hanya satu, membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk kamu yang belum tahu siapa Victor Gyökeres, bersiaplah takjub. Striker milik Sporting CP itu benar-benar mengamuk musim ini. Dari 33 pertandingan, ia sukses mencetak 39 gol dan 7 assist, angka yang membuatnya menjadi monster menakutkan di depan gawang lawan. Ini bukan angka biasa, ini adalah statistik level dewa yang hanya bisa ditorehkan oleh striker kelas dunia. Tak heran jika beberapa klub raksasa Liga Premier Inggris seperti Arsenal, Chelsea, dan Manchester United dikabarkan sudah mengantre untuk meminangnya. Bahkan, kabarnya negosiasi serius sedang berjalan dengan pihak Sporting CP. Market value Gyökeres pun ikut meroket ke angka fantastis rupiah 1,30362 miliar. Nilai yang bahkan membuatnya bisa menjadi pemain termahal yang pernah menyentuh radar Timnas Indonesia. Tapi tunggu dulu, kisah menarik belum selesai. Dalam harapan besar Victor Gyökeres, admin harap memiliki garis keturunan dari Indonesia, siapa tahu dari Bandung. Meskipun masih dalam tahap penelusuran, tim scouting PSSI yang dikomandoi Simon Tahamata tengah menggali lebih dalam untuk mengonfirmasi fakta mengejutkan ini. Jika harapan itu ada, maka jalan naturalisasi sang predator gol akan terbuka lebar. Dengan dukungan penuh dari pelatih timnas Patrick Kluivert, yang diyakini akan sangat tertarik memantau perkembangan ini, maka mimpi besar Indonesia memiliki striker tajam bertaraf Eropa bukan lagi sekadar isapan jempol. Bayangkan skenario ini, Victor Gyökeres berada di lini depan Timnas Indonesia, di bawah arahan pelatih sekelas Patrick Kluivert dan Alex Pastor. Kombinasi pengalaman Eropa, visi permainan jangka panjang, dan daya gedor luar biasa akan menciptakan lini depan Timnas yang benar-benar mengerikan. Formasi 4-3-3 atau 3-4-2-1 bisa menjadi racikan ideal dengan Gyökeres sebagai ujung tombak. Keberadaan Gyökeres juga bisa membuka ruang lebih luas bagi pemain muda berbakat Indonesia seperti Ole Romeni, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Ragnar Oratmangun untuk berkembang lebih cepat. Bulan Oktober mendatang akan jadi saksi babak baru perjuangan Timnas Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Lawan-lawan tangguh seperti Qatar, Irak, dan Uni Emirat Arab sudah menanti. Jika Gyökeres benar-benar bisa bergabung, ini akan menjadi game changer terbesar dalam sejarah sepak bola nasional. Bukan hanya membantu Indonesia di atas lapangan, kehadiran Gyökeres juga akan menaikkan gengsi, kualitas permainan, dan daya tarik internasional Timnas Indonesia di mata Eropa hingga dunia. Naturalisasi Victor Gyökeres bukan hanya sekadar soal mendatangkan pemain asing. Ini adalah tentang harapan besar revolusi sepak bola Indonesia dan langkah gila yang bisa membawa Garuda terbang tinggi di Piala Dunia. Jika harapan besar ini terwujud, maka tak akan berlebihan jika kita sebut ini sebagai transfer abad ini dalam sejarah sepak bola Indonesia. Kita semua menanti, berharap, dan bersiap.
Karena jika Victor Gyökeres benar-benar mengenakan lambang Garuda di dadanya, maka inilah saatnya Indonesia mengaum di panggung dunia.